Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita di surat Al-Mulk, dan insyaallah akan jadi kajian yang terakhir. Artinya kita akan bahas sampai dengan selesai ayatnya ya. Kemarin kajian kita sampai dengan di ayat nomor 22, 23. Ayat 23 terakhir kemarin, kita akan membahas sisanya, yaitu 7 ayat yang sisanya. Mudah-mudahan Allah SWT karuniakan ilmu yang manfaat. Kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Dan Al-Quran menjadi imaman, wa nuran, wa hudan, wa rahmah. InsyaAllah Al-Quran jadi imam kita, jadi cahaya bagi kita, jadi pemandu kita, dan jadi sebab turunnya rahmat Allah SWT kepada kita sekalian insyaallah, jadi sebab hidayah bagi kita sekalian insyaallah. Amin ya rabbal alamin. 30 ayat kata Nabi Muhammad, hiya syafiyah hiyal munjiyah min adzabil qabr. 30 ayat surat Al-Mulk adalah surat yang dapat menyelamatkan seseorang, memberi pertolongan pada seseorang saat ia masuk ke dalam alam kubur. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ba'da an yaqra surat Tabarukal Mulk. Nabi Muhammad tidak akan pernah tidur di waktu malam melainkan sesudah beliau membaca surat Tabarukal Mulk. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad menyampaikan, awaddu law annaha fi qalbi kulli mu'min. Aku berharap surat ini, surat Tabarukal Mulk, ada di hati semua umatku yang beriman. Kita semuanya diharapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghafal surat Tabarukal Mulk, sehingga surat ini dapat menjadi pemberi syafaat bagi kita ketika kita masuk ke dalam alam kubur kita. Salah satu dari bekalan besar kita untuk masuk dalam kubur kita nanti, yaitu kita menghafal sekaligus membaca surat Tabarukal Mulk tersebut setiap kali sebelum tidur kita atau di waktu malam kita. Insya Allah mudah-mudahan Allah kasih hidayahnya terus buat kita untuk enggak tidur kecuali sesudah membaca surat Tabarukal Mulk. Sampai-sampai gurunya guru saya, yaitu Al-Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddar, gurunya Habibana Umar bin Hafid, beliau mengatakan majnun manam walam yaqra surat Tabaruk. Gila orang yang berani-berani tidur sebelum membaca surat Tabaruk. InsyaAllah semuanya waras semua insyaallah. Semuanya enggak ada yang gila insyaallah. Tiap malam sebelum tidur jangan lupa buat baca surat Tabaruk. Ustazah, malam tuh kapan? Malam itu ba'da maghrib. Kalau bisa bacanya ba'da isya. Ya, lebih bagus kalau bacanya ba'da isya, tapi andai pun kamu sudah membacanya ba'da maghrib, maka itu sudah mencukupi dari bacaanmu di waktu malam. Yuk, sebelum kita bahas 7 ayat terakhir dari surat Tabarukal Mulk, kita akan baca bersama jam 6:18. Ya, jadi kita punya waktu yang cukup insyaallah untuk membahasnya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat buat kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت
فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو هسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله ربنا ورب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Apakah kiranya orang yang berjalan
di mukibban ala wajhih, merangkak dengan wajahnya. Apakah orang yang berjalan merangkak dengan wajahnya itu lebih tegak jalannya dibandingkan dengan orang yang berjalan lurus di atas jalan yang benar? Ya udah pasti orang jalan pakai muka sama jalan pakai kaki. Ya udah pasti yang benar adalah orang yang jalan pakai kaki. Orang yang hidupnya cuman mikirin buat dunia, orang yang hidupnya cuman mikirin buat nyari cintanya manusia, yang dia juga tahu kalau dia mati itu dia tinggalin semuanya. Masa orang yang kayak begitu, apalagi yang nabrak-nabrak jalannya, yang semestinya nggak dicintain, dicintain, yang semestinya dia nggak cintai malah dicintai, yang semestinya dia cintai malah nggak dicintai, bolak-balik. Disuruh sama Allah puasa dia ogah, giliran disuruh sama dokter buat puasa dia kerjain. Betul gak? Masya Allah. Yang jalannya nabrak-nabrak nih, ampe duit orang dia makan, harta warisan buat saudaranya dia kuasain, duit nemu di saku baju suami, dibelanjain, nabrak-nabrak hidupnya. Orang yang jalannya nabrak-nabrak, yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah, begitu ya. Itu sama kayak orang yang jalan mukibban ala wajhi, jalannya pakai muka. Kamu kalau jalan itu pakai kaki, jangan pakai muka. Kalau mikir pakai otak, jangan pakai kaki, begitu kan? Semua ada fungsinya masing-masing, semua ada tugasnya masing-masing. Kalau jalan pakai kaki, kata Allah, biar kamu nggak nabrak-nabrak. Mikir pakai otak, lihat pakai, dengar pakai, punya rasa pakai hati, jangan punya rasanya pakai baik sama suami. Kalau suaminya baru habis transfer, itu kamu rasanya berarti nggak pakai hati. Muamalahnya, bergaulnya, cara kamu memperlakukan orang lain nggak pakai hati tapi pakai duit. Bahaya teman-teman sekalian. Nabrak-nabrak hidupnya yang kayak begitu. Nabrak-nabrak hidupnya. Padahal hidup nih simpel aja padahal. Ya kan? Kalau lagi diuji yang sabar, kalau lagi dikasih nikmat yang syukur, kalau lagi nggak punya duit jangan belanja. Gampang, hidup nih gampang, yang ribet kamu. Ayo nih, kita belajar untuk bikin hidup nggak ribet. Orang jalan pakai muka, mau orang jalan pakai kaki, ribetan mana coba? Pakai muka, ribet bener kamu. Begitu kan? Allah bilang, "Afaman yamshi mukibban ala wajhi ahda, amman yamshi ala siratim mustaqim." Qul, kata Allah, sampaikan kepada umat wahai Nabi Muhammad, huwallazi ansha'akum, huwallazi, Allah lah yang ansha'akum, menciptakan. Apa bedanya ansha'a dengan khalaq? Mirip sih sebenarnya, cuman kalau ansha'a itu minal adam, menciptakan dari enggak ada menjadi
Ada. Makanya kalau emak nih, Allah turunkan air itu biasanya khalaq, pakai bahasanya, bukan ansya. Ya, karena airnya itu kan dari air hujan tuh, asalnya dari air laut kan gitu tuh, dipindah-pindahin ya. Nah itu biasanya pakai khalaq. Tapi kalau ansya itu sesuatu yang asalnya sama sekali nggak ada. Ansyakum, dialah Allah alladzi ansyakum, yang telah menciptakanmu dari tidak ada menjadi ada. Dari ayat ini kita juga bisa memberikan mafhum, memberikan pemahaman bahwasanya dalam Islam itu tidak ada reinkarnasi, teman-teman. Semua orang menghadapi kehidupannya sendiri, tidak melanjutkan kehidupan seseorang. Sebab kita ini oleh Allah, Allah bilang huwaladzi ansya'akum. Allah lah yang telah menciptakan kalian dari enggak ada menjadi ada. Bukan diputer-puterin orang udah mati, kemudian tumbuhlah hidup lagi jadi cacing. Karena dulunya suka ngambil-ngambilin duit suami, akhirnya lahir lagi jadi tikus. Enggak gitu. Enggak gitu. Kita dalam Islam tidak ada, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita bahwasanya reinkarnasi itu tidak ada. Islam tidak nggak ada konsep reinkarnasi dalam Islam. Begitu ya? Tidak ada konsep reinkarnasi dalam Islam. Ustazah, apakah kalau orang non muslim berarti ada reinkarnasi? Enggak gitu. Artinya Islam artinya adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu enggak kayak begitu. Sebab kalau seperti itu zalim. Padahal Allah Subhanahu wa taala wa makanallahu bidzallamin lil ibad. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berbuat kezaliman kepada hamba-hambanya. Maksud saya, kalau kita ini hidup saya yang sekarang adalah hasil dari hidup saya yang sebelumnya. Kalau di hidupan yang saya sebelumnya itu saya bagus, saya sekarang diberi balasan atas kehidupan saya, atas kebagusan kehidupan saya di masa yang lalu, oke lah ya. Tapi kalau misalnya di kehidupan saya yang lalu itu, saya berbuat keburukan-keburukan sehingga akhirnya di saat sekarang, saya diciptakan menjadi seseorang yang hidupnya nasibnya nggak bagus, kan zalim namanya. Bukankah artinya Allah berbuat kezaliman? Siapa yang bikin, siapa yang dibalas, betul? Betul nggak? Kalau misalnya nih, kamu nih ada seseorang lah ya, hidupnya miskin, susah, sekalinya punya suami, iya macam-macam lah ya, pelit misalnya begitu kan, iya kan, udahlah pelit, suka main perempuan pula gitu, misalnya. Terus kemudian dia nanya gitu kan, kenapa ya hidup saya kok nasib saya nggak bagus? Ya itu karena kamu di masa lalu. Loh, saya kan nggak pernah jalanin hidup di masa lalu, betul nggak? Kalau kita dibales atas apa yang sudah kita lakukan di masa lalu, padahal kita melakukannya tanpa ada ikhtiar, tanpa ada pilihan kita, bagaimana mungkin Allah akan membalas kita atas sesuatu hal yang tidak kita lakukan? Bu, kamu lagi tidur aja, yang kamu lakukan tuh nggak dibales loh. Makanya ibu-ibu tuh suka ada aneh-aneh tuh, pagi-pagi dibilang sama suaminya, kamu sebenarnya selingkuh sama siapa? Tunggu dulu. Kok kamu bisa kayak begitu nuduh saya gitu? Iya tadi malam saya ngimpi. Itu yang dilakukan di waktu mimpi, nggak ada urusan apa-apa sama di alam nyata, teman-teman. Nggak bisa kayak begitu. Ada orang nanya sama saya, Ustazah, saya tadi malam ngimpi Ustazah. Terus, saya tadi malam Ustazah ngajarin saya satu bacaan, tapi saya lupa. Bacaannya apa Ustazah? Nanti malam kamu tidur lagi, kamu ngimpi lagi, tanyain no. Lah orang diajarinya di waktu mimpi, ditanyainnya di masa jaga. Ya mana saya tahu. Ya Allah.
Jadi teman-teman saudariku sekalian saya muliakan, di dalam mimpi aja kita nggak dihisap. Bahkan kamu kalau ngigau tuh nggak ada hisapnya. Misalnya kamu ngigau, terus kamu tendang-tendangin suami, ngigau ya, ngigau. Awas sengaja lain urusan. Ngigau nih ceritanya, terus kamu tendang suami kamu sampai jatuh di tempat tidur gitu kan. Apakah kamu berdosa? Enggak. Segitunya yang ngerjain kamu loh. Tapi tanpa kesadaran. Apatah lagi kalau misalnya ternyata di masa lalu gitu kan, Allah menciptakan kita menjadi seseorang, kemudian kita berbuat baik atau berbuat jahat di masa itu, kemudian kita dibales sekarang di masa ini, itu nggak begitu konsepnya. Nggak gitu. Huwaladzi ansya'akum, Allah lah. Qul huwaladzi ansya'akum. Allah lah yang menciptakan kalian, ansya'akum, dari sejak awal. Maksudnya dari asalnya nggak ada menjadi ada, gitu ya. Halimah terus ya udah ini gitu. Jangan kemudian nyari sejarah. Dulunya siapa nih Ustaz Halimah terus? Lah dulunya siapa ya? Saya Halimah terus, Bu, anaknya Pak Haji Usman. Udah gak usah nanya asalnya dia siapa gitu kan. Gak ada ceritanya, ya udah Allah yang menciptakan saya dari sejak awal. Bukan berarti saya asalnya siapa kemudian jadi siapa di masa sekarang gitu, gak ada. Ansya'akum, menciptakan dari tidak ada menjadi. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Allah lah yang telah menciptakan untuk kalian, ja'ala, menjadikan, lakum, untuk kalian, as-sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, dan hati. Hati, sanubari, nurani, nah ini ya, hati, perasaan. Teman-teman sekalian saya muliakan, selalu saja ayat-ayat ketika menceritakan antara penglihatan dengan pendengaran, selalu saja Allah awali dengan pendengaran daripada penglihatan. Sebagai sebuah isyarat bahwasanya dari kelima panca indera yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yang pertama kali Allah bukakan sekaligus yang terakhir Allah tutup dari seorang manusia adalah pendengarannya. Jadi Allah tuh selalu sam'a tuh duluan daripada basar atau absar, ya. Itu selalu aja matanya belakangan, tapi yang pendengaran tuh duluan. Bu, itu udah Allah sampaikan dalam firman-firmannya. Mau manusia ngerti atau belum ngerti, mau udah ada mikroskop belum ada, mau udah ada sekarang ini namanya ronsen, ya kan ya, USG, bayi dalam kandungan tuh diapain tuh? Di USG, ibu-ibu saudaraku sekalian, sekarang sampai bisa udah 4 dimensi. Bu, 4 dimensi. Jadi ini ya, masih dia dalam kandungan 6 bulan, itu udah kelihatan loh mirip siapa. Beneran, saya aja baru tahu. Itu ternyata udah kelihatan mirip sama siapa. Udah kelihatan hidungnya mancung apa nggak mancung. Dia masih 6 bulan di dalam kandungan ibunya udah kelihatan. Dan biasanya Bu, semakin dimensinya semakin tinggi, harganya semakin mahal. Kalau yang mau murah ada 2 dimensi. Bahkan 1 dimensi. 2 dimensi itu butuh diduga. Jadi cuman pakai diduga-duga doang sama itunya ya, sama bidan. Ini biasanya kalau kayak gini cewek nih. Ini biasanya kalau kayak gini cowok gitu kan. Nah itu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuka lebih dulu pendengaran daripada penglihatan. Makanya nih orang zaman sekarang nih, sesudah adanya
dimensi-dimensi ini ya, udah adanya USG ini, mereka baru tahu kalau ternyata bayi dalam kandungan ibunya itu sudah bisa mendengar. Kamu ingat gak? Ingat kan? Kamu ingat gak waktu kamu masih di dalam rahim ibu kamu dengar apaan? Enggak inget. Tapi Bu, nih subhanallah. Tapi ya, yang pertama kali dibuka pendengaran, itu sebabnya mereka dengar apa yang disampaikan sama orang tuanya atau orang di sekelilingnya saat dia berada dalam rahim ibunya. Dan itu sebabnya yang akan menjadikan dia itu walaupun dia nggak inget, tapi dia secara otomatis menyukai sesuatu yang biasa dia dengarkan saat dia berada dalam rahim ibunya. Makanya kalau kamu lihat, ini anak demen banget